Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat JKN. Kita ketemu lagi di Mohungguli Podcast. Podcastnya BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo. Sore ini kita kedatangan tamu lagi dengan namanya mirip mantan presiden ini, Abdurrahman Al-Arsyad ini. Siapa dipanggil nih? Mas Abdur, Mas Al-Arsyad atau Mas siapa nih? Kalau boleh tahu. Boleh dipanggil Mas Maman. Oke, Mas Maman. Mas Maman ini kalau di Gorontalo terkenal, mungkin HRD seprovinsi Gorontalo bakalan kenal sama Mas Maman ini. Suka datang ke kantor-kantornya. Karena Mas Maman ini menjabat sebagai Staff Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Gorontalo ya. Betul sekali Mas Pas sekali dengan tema kita pada sore hari ini, kita pengen bahas nih tentang kewajiban badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya. Sekaligus kita nanti akan membahas tentang Peraturan Kepolisian Nomor 2 Tahun 2023, di mana ini akan berhubungan dengan kewajiban badan usaha juga ya salah satunya ya. Baik Mas Maman, mungkin bisa dijelasin Mas Maman yang pertama nih. Pancasila ayat ke-1. Bercanda Mas Maman. Saya pengen langsung jawab sebenarnya Mas Fajri. Oke Mas Maman, mungkin bisa dijelaskan apa yang Mas Maman ketahui perihal kewajiban badan usaha dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN. Baik, sebelumnya terima kasih ya Mas Fajri ya telah memberikan kesempatan bagi saya juga untuk sedikit sharing terkait dengan informasi mengenai kewajiban pekerja atau kewajiban pemberi kerja lebih tepatnya dalam mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN ini sendiri. Sebenarnya kalau untuk kewajiban dari pemberi kerja itu dia sudah diatur di dalam beberapa perundang-undangan. Cuma kalau misalkan kita berbicara dari hal yang paling mendasar, itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu sendiri, tepatnya di pasal 28H ayat 1, 2, dan 3 tersebut, dia sudah memberikan penjelasan yang secara intinya itu dia menyebutkan bahwasannya setiap orang itu dia berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan kepada pengembangan diri secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Nah, di sini ketika pemberi kerja memberikan atau mendaftarkan pekerjanya dalam program JKN, ini dia secara nggak langsung telah menjalankan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945, tepatnya di pasal 28H tersebut, Mas Fajri. Oleh karena itu, memang secara kewajiban dia wajib untuk diterapkan dan juga dijalankan serta dipatuhi oleh setiap pemberi kerja, Mas Fajri. Itu mungkin terkait dengan kewajiban dari pemberi kerja dalam mendaftarkan pekerjaannya, Mas Fajri. Oh tadi ya, dari undang-undang dasar ya, hierarki dasar hukumnya ya? Betul, hierarkinya seperti itu Mas Fajri. Jadi dari undang-undang, ada lagi nggak sih dasar hukum yang mewajibkan perusahaan ini untuk mendaftarkan karyawannya? Dia ada Mas Fajri, jadi kalau misalkan tadi ya, untuk yang paling dasar atau payung hukum yang paling utama adalah Undang-Undang Dasar. Terus kemudian seiring berjalannya waktu itu terbitlah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional atau yang biasa akrab disebut dengan SJSN tuh ya, itu benar tuh. Jadi kalau untuk SJSN itu sendiri pun dia kalau nggak salah di pasal 13 itu dia menyebutkan tadi setiap pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan dirinya dan juga para pekerjanya secara bertahap dalam program JKN itu sendiri. Dari Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, terus kemudian seiring berjalannya waktu kembali lahirlah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Dia tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian turunnya lagi atau turunannya itu ada dalam Perpres 82 tahun 2018. Itu dia menyebutkan bahwasannya tadi setiap pemberi kerja wajib untuk mendaftarkan para pekerjanya, termasuk dengan juga anggota keluarganya, Mas Fajri. Jadi di sini setiap pemberi kerja itu didaftarkan anggota keluarga dari si pekerjanya juga wajib untuk didaftarkan secara otomatis di sana, Mas Fajri. Jadi kalau boleh ditarik itu sejak kapan sih regulasi ini berlaku? Maksudnya badan usaha ini wajib nih mendaftarkan pekerjanya itu sejak kapan sih diberlakukan wajibnya nih? Kalau misalkan untuk berlaku wajibnya itu sendiri sejak tahun 2014 dia sudah berlaku wajib itu, Mas Fajri. Melalui tadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, terus kemudian diteguhkan lagi dengan beberapa peraturan perundang-undangan, itu di tahun 2013-2014 sudah wajib itu. Udah wajib ya, apalagi di 2024 ya. Berarti mungkin boleh di-spill sedikit di 2024 ini di Gorontalo ini gimana nih keadaannya nih? Apakah masih ada, apakah udah seluruhnya badan usaha yang didaftar? Mungkin terkait dengan Gorontalo itu sendiri, alhamdulillah sejauh ini taat.
Cuma tadi lagi-lagi setiap daerah dia punya karakteristiknya masing-masing dan tentu dia memberikan tantangannya masing-masing segitu Mas Fajri. Oke. Kalau untuk Tahan wilayah- dulu, kita jangan Oke. ke situ dulu. Oke. Oh, saya terlalu bersemangat ini Mas Fajri. Siap, Nanti siap, kita Mas Fajri. bahas di tantangan di selanjutnya, di pertanyaan selanjutnya. Kita ulik lagi nih. Ada nggak sih perbedaan jenis pekerja yang wajib didaftarkan oleh badan usaha atau ada pengecualian nggak sih atau seluruhnya wajib didaftarkan gitu? Jadi sebenarnya gampangnya kalau saya menjelaskan kepada seluruh pimpinan badan usaha ataupun HRD badan usaha, ini gampangnya adalah tadi, kita harus memahami dulu apa definisi dari si pekerja. Kalau misalkan pekerja itu sendiri adalah atau didefinisikan sebagai setiap orang yang bekerja kepada pemberi kerja untuk kemudian dia mendapatkan upah atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Artinya setiap orang yang bekerja, terus kemudian dia menerima gaji ataupun upah sebagai imbalannya, itu dia sudah otomatis wajib untuk didaftarkan oleh pemberi kerjanya, Mas Fajri. Oleh karena itu sebenarnya tidak ada pengecualian ya. Kecuali mungkin ini pemberi pekerja yang bekerja di luar negeri atau TKI misalkan atau TKW, itu dia tidak wajib untuk didaftarkan. Oh, dia Kenapa? dibebaskan ya kewajibannya. Betul, karena dia kan sudah keluar dari atau tinggal di luar negeri itu selama 6 bulan berturut-turut kan ya. Nah, itu kalau TKI itu, kalau misalkan pekerja asing yang masuk ke Indonesia itu gimana tuh? Itu wajib dia. Wajib ya? Dia wajib didaftarkan. Kenapa? Karena memang pada saat dia masuk ke dalam wilayah Indonesia, terus kemudian dia bekerja, secara regulasinya, secara ibaratnya izinnya, legalitasnya sudah ada semua, dia sudah dikenakan kewajiban untuk didaftarkan oleh pemberi kerja. Berapa bulan tadi minimal? Dia 6 bulan. 6 bulan ya? Jadi 6 6 bulan. secara berturut-turut itu. Oh, berarti 6 bulan ketika dia sudah 6 bulan lama di Indonesia untuk bekerja, dia wajib didaftarkan sebagai Wajib peserta ya? didaftarkan, Oh. ya. Ya, baik. Nah, boleh dijelasin nggak sih proses pendaftaran badan usaha untuk mendaftarkan karyawannya sebagai peserta JKN itu gimana sih alurnya, Mas Mama? Jadi kalau misalkan untuk alurnya itu sendiri sebenarnya mudah ya, karena kita sudah memberikan beberapa tools bantu bagi PIC ataupun HRD badan usaha untuk melakukan pendaftaran. Yang pertama kita ada yang namanya tuh aplikasi berbasis website, yaitu EDABU, Elektronik Data Badan Usaha. Itu setiap PIC atau pimpinan ataupun HRD badan usaha yang telah mendaftarkan perusahaannya dalam program JKN, itu dia akan mendapatkan akses EDABU, Mas Fajri. Jadi melalui EDABU itu sendiri, Mas Fajri, di sini dia memberikan keleluasaan bagi seluruh PIC badan usaha untuk melakukan proses pendaftaran. Tidak hanya pendaftaran nih, tetapi pada saat ada karyawan di sini yang sudah tidak lagi bekerja, otomatis kan namanya perusahaan ya Mas Fajri. Dia kadang-kadang kan ada karyawan yang masuk, terus kemudian ada karyawan yang non-aktif atau tidak lagi bekerja. Kan nggak mungkin perusahaan mau melakukan pembayaran kan ya. Ngapain dibayarin nih? Apalagi buatnya karyawan udah nggak bekerja. Nah, itu bisa dilakukan proses penonaktifan melalui aplikasi EDABU tersebut. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk pemberi kerja tidak melakukan pendaftaran, karena kalau misalkan dulu mungkin ya itu ada keterangan atau mungkin ada informasi itu kayak, wah malas nih, sulit nih daftarinnya nih, wah jauh banget nih perusahaan saya nih ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Kalau sekarang ya berarti udah nggak ada alasan lagi sebenarnya Mas Fajri, karena kita telah memberikan kemudahan yang sangat Ya, luas. ada banyak berbagai macam cara yang baik Betul. secara offline, datang ke kantor atau online ya. Bisa seperti di search di Google itu websitenya apa tadi Mas? Itu Boleh namanya diulang? EDABU. EDABU. Ya, itu di Google ada kok itu. www.edabu.go.id. Oh, E-nya apa tuh Mas? Hah? E-nya. Elektronik. Oh, D-nya? ya. Data. A-nya? Data itu Mas. Oh, DA, B-nya ya. badan usaha. ya. Luar biasa ya Mas. Ah, bisa aja, Mas Sangat Fadri tidak ini. penting sekali. Bisa aja Mas Fajri nih Nah, kadang-kadang tadi ini. masih dalam tahap proses pendaftaran ya. Ada nggak sih minimal badan usaha yang didaftarin itu ada nggak sih minimalnya atau persyaratannya lah, persyaratan dan juga minimalnya. Mungkin misalkan yang misalkan badan usaha tersebut tergolong mikro yang gajinya itu jauh di bawah UMR, itu ada nggak sih di BPJS Kesehatan? Sebenarnya kalau misalkan untuk minimal ada minimalnya, yaitu 1 orang Mas Fajri. Karena kalau misalkan kosong ya kan, Oh, itu dari atau segi nol, kuantitas ya, dari segi kuantitas. kalau misalkan dia 0 ya kan, bingung juga saya mau didaftarin kan, itu pertanyaan saya kan. Jadi sebenarnya kalau misalkan bilang ada minimalnya apa enggak ya kan, secara kuantitas pekerja minimal 1 Mas Fajri. Kalau dari gaji? Kalau dari gaji sebenarnya kita tetap mengacu kepada upah minimum provinsi yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur. Kalau untuk wilayah Provinsi Gorontalo dengan jumlah kabupatennya ada 5 kabupaten, 1 kota. Karena memang dia kan untuk skala pengupahannya atau penggajiannya kan adalah UMP ya Mas Fajri ya.
Berbeda mungkin dengan daerah-daerah lain, dia mungkin masing-masing kabupaten ini menetapkan upah minimumnya masing-masing. Tapi kalau di Gorontalo kita tetap mengacu kepada upah minimum provinsi, Mas Fajri. Oh, jadi Oleh minimal karena UMP ya. betul, oleh Nah, karena itu kalau dari BPJS gimana cara memverifikasinya bahwa data yang disampaikan, data gaji yang disampaikan oleh badan usaha itu sesuai? jadi sebentar Mas Fajri, saya jelaskan dulu tadi sedikit terpotong nih seperti Mas Fajri nih. Jadi gini, ketika memang ternyata sudah ditetapkan UMP, Mas Fajri, ini ketika PIC badan usaha itu melakukan pelaporan atau melakukan input data pekerja yang akan didaftarkan dalam perusahaannya di BPJS Kesehatan itu melalui aplikasi Edabu, itu dia secara sistem akan tetap terbaca UMP, Mas Fajri. Artinya ketika memang ternyata misalkan ya UMP Gorontalo ini di angka 3.500.000 lah ya, kita katakan seperti untuk genapnya ya, biar lebih mudah 3.500.000, kemudian Mas Fajri ini selaku HRD itu nginput di angka 3,2. Nah, artinya kan dia sebenarnya Mas Fajri ini dia di bawah UMP ya Mas Fajri ya. Itu dia secara sistem nanti akan membaca minimal UMP untuk iurannya. Seperti itu. Karena tadi kita tetap menyelaraskan dengan peraturan perundang-undangan lainnya seperti yang diatur dalam tadi ya. Apa peraturan ketenagakerjaan itu kan dia memang ditetapkan UMP itu sebagai dasar pengupahan Pengupahannya seperti ya. itu. Baik.